Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Novita dengan NIM 21033176 akan mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan dosen pengampu Ibu Silvi Widiasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran fisika. Yang pertama yaitu sekolahnya MAN 4 Agam atau MA dengan mata pelajaran fisika, materi pokok hukum 1 Newton, submateri pokok gaya dan gerak, alokasi waktu 1 jam pelajaran atau 1 kali 45 menit, kelas 11 semester 1. Yang A yaitu kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu pengetahuan berupa faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomenal dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, berupa itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang B yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan hukum 1 Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator 3.2.1 menjelaskan konsep tentang hukum Newton 1, 3.2.2 menjelaskan gaya dan gerak pada hukum Newton 1, 32.3 mengidentifikasi pengaruh massa suatu benda terhadap gaya yang bekerja pada benda, 32.4 menganalisis hubungan antara gaya dan gerak benda pada gerak lurus. Selanjutnya kompetensi 4.3.1 menjelaskan percobaan penerapan gaya dan gerak pada hukum Newton 1. 4.3.2 mempresentasikan hasil percobaan penerapan hukum 1 Newton. Dengan indikator 42.1 melakukan percobaan praktikum di laboratorium terkait hukum Newton 1. 4.2 melakukan presentasi hasil percobaan, di mana tujuan pembelajarannya yaitu melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dan cooperative learning, diharapkan siswa mampu menerapkan hukum 1 Newton pada pengaruh massa suatu benda terhadap gaya dan gerak yang bekerja pada benda dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mempresentasikan dan menyimpulkan hasil percobaan terkait hukum 1 Newton. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fakta, di mana fakta tentang hukum 1 Newton yaitu setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda. Selanjutnya yaitu konsep sifat kelembaban benda atau yang biasa disebut inersia, maksudnya adalah sifat
suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi, hukum 1 Newton menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya adalah nol. Oleh karena itu, secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan nol. Dengan penerapan hukum 1 Newton, yaitu orang-orang mendorong ke depan ketika bus tiba-tiba berhenti. Contoh penerapannya, hukum 1 Newton yaitu pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun, ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Selanjutnya yaitu model strategi pendekatan dan metode. Di sini menggunakan model problem based learning dan cooperative learning. Dengan pendekatan saintifik, metode yang digunakan yaitu praktikum, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Selanjutnya yaitu media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media contohnya seperti video pembelajaran, buku pembelajaran, laptop, dan handphone. Selanjutnya itu alat dan bahan, ada papan tulis, spidol, proyektor, penggaris, kertas HVS. Yang kedua yaitu sumber belajar. Contohnya untuk guru yaitu Tipler PA tahun 1998, Fisika untuk Sains dan Teknik Jakarta Erlangga. Yang kedua yaitu menggunakan buku fisika mekanik. Yang ketiga yaitu buku guru ilmu pengetahuan alam tingkat SMP MTS kelas 7. Selanjutnya untuk peserta didik, yang pertama yaitu video contoh-contoh hukum 1 Newton. Yang kedua LKPD, gerak dan gaya. Yang ketiga yaitu buku belajar IPA membuka cakrawala alam sekitar atau BSE kelas. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yaitu 1 jam kali 40 menit. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu. Yang pertama yaitu guru menyapa peserta didik dengan memberi salam dan mukadimah. Selanjutnya peserta didik bersama guru melalui pembelajaran dengan membaca basmalah. Selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian peserta didik dicek pengetahuan awal mereka mengenai bab yang akan dipelajari. Selanjutnya guru menyampaikan persepsi berupa pendahuluan mengenai bab yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan tujuan pembelajaran. Selanjutnya peserta didik menyimak informasi mengenai kegiatan pembelajaran di hari ini. Peserta didik menyimak manfaat dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya peserta didik diberi gambaran tentang penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran. Selanjutnya masuk kepada inti dengan alokasi waktu yaitu 25 menit. Yang pertama peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang kedua yaitu peserta didik diberikan beberapa contoh masalah tentang hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dibimbing dan diberi pengarahan untuk merumuskan masalah seperti tentang video yang ditampilkan, apakah kita pernah mengalaminya. Selanjutnya yaitu apakah masalah yang terjadi pada video tersebut berkaitan dengan materi tentang hukum 1 Newton. Selanjutnya yaitu guru
mencatat hipotesis peserta didik di papan tulis untuk dibandingkan dengan hasil diskusi mereka setelah pembelajaran. Kemudian peserta didik mengamati video masalah yang diberikan. Kemudian guru menanyakan pemahaman kepada peserta didik mengenai masalah yang diamatinya. Peserta didik diberi LKPD oleh guru seperti lembar atau contoh-contoh soal. Selanjutnya itu peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam berdiskusi dengan cara mengelilingi setiap kelompok. Peserta didik bersama kelompoknya menuliskan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Kemudian perwakilan kelompok menyampaikan hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya peserta didik menyimak presentasi kelompok lain. Peserta didik saling menanggapi atau memberikan kritik atau saran kepada kelompok yang menyajikan. Selanjutnya yaitu peserta didik menyimpulkan langkah-langkah pengerjaan penyelesaian masalah. Kemudian guru memberikan konfirmasi atau penguatan terhadap materi yang dibahas pada kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu bagian penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama itu peserta didik mengerjakan post-test yang diberikan atau berupa contoh soal atau esai atau latihan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu peserta didik bersama guru melakukan kegiatan refleksi pada pembelajaran. Maksud refleksi di sini yaitu menyimpulkan dari pembelajaran yang dibahas atau dipelajari pada hari tersebut. Selanjutnya peserta didik mengumpulkan LKPD. Kemudian guru memberitahu materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Peserta didik bersama guru membaca hamdalah atau mengakhiri pembelajaran. Kemudian peserta didik bersama guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa atau mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Yang pertama penilaian sikap dengan teknik observasi, bentuk instrumen non-tes, butir instrumennya yaitu terlampir, waktu pelaksanaannya yaitu pada saat pembelajaran, keterangannya yaitu penilaian untuk pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penilaian sikap dilakukan dengan teknik penilaian observasi siswa selama proses pembelajaran dengan rubrik penilaian sikap yaitu nama siswa, aspek yang dinilai yaitu rasa ingin tahu, jujur, teliti. Dengan kriterianya yaitu SB sangat baik, B baik, K kurang, dan didapatkan skor dan nilainya. Dengan menggunakan rumus yaitu nilai perolehan sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Kemudian yaitu rubrik penilaian observasi. Aspek yang dinilai yaitu rasa ingin tahu, teliti, jujur, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu sangat baik. Dengan rasa ingin tahu, siswa sering bertanya. Kemudian dengan teliti, siswa selalu memeriksa tugas atau pekerjaan sebelum dikumpulkan. Jujur, siswa selalu mengerjakan kuis sendiri. Dengan aspek tanggung jawab, siswa mengumpulkan tugas atau pekerjaan tepat waktu. Selanjutnya dengan penilaian baik, dengan aspek rasa ingin tahu, siswa jarang bertanya. Dengan aspek teliti, siswa jarang memeriksa tugas atau pekerjaan sebelum dikumpul. Dengan aspek jujur, siswa melihat ke kiri kanan saat mengerjakan kuis. Dengan aspek rasa tanggung jawab, siswa terlambat mengumpulkan tugas atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu kurang baik atau kurang.
Siswa tidak pernah bertanya, siswa tidak pernah memeriksa tugas pekerjaan sebelum dikumpulkan. Siswa menyontek saat mengerjakan kuis. Siswa sangat terlambat mengumpulkan tugas atau pekerjaannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, penilaian pengetahuan. Dengan teknik yaitu tertulis, bentuk instrumennya, pilihan ganda, dan esai. Butir instrumennya yaitu terlampir, waktu pelaksanaannya setelah dilaksanakan pembelajaran. Keterangannya yaitu penilaian pencapaian pembelajaran. Selanjutnya, dengan cara tes ulangan harian yang sesuai dengan topik yang dipelajari, yaitu tentang hukum 1 Newton, dengan indikator menjelaskan konsep 1 hukum Newton dengan nomor soal 1, 2, dan 3. Soalnya yaitu misalnya disajikan pernyataan tentang hukum 1 Newton, diharapkan siswa dapat mengkategorikan pernyataan yang sesuai dengan hukum 1 Newton dengan level kognitif C2 dengan poin 10. Selanjutnya dengan indikator menjelaskan gaya dan gerak pada hukum 1 Newton dengan nomor soal 4-5. Soalnya misalnya disajikan deskripsi tentang gaya dan gerak, siswa diharapkan dapat mengkategorikan yang sesuai dengan gaya dan gerak dengan level kognitifnya yaitu C2 dengan poinnya 10. Selanjutnya dengan indikator mengidentifikasi pengaruh massa suatu benda terhadap gaya yang bekerja pada benda dengan nomor soal 6-7. Soalnya menghitung pengaruh massa suatu benda terhadap gaya yang bekerja pada benda dengan level kognitifnya yaitu C3 dengan poin 20. Selanjutnya yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan gerak benda pada gerak lurus dengan nomor soal dari 8-9. Misalnya soalnya yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan gerak benda pada gerak lurus dengan level kognitif yaitu C4 dengan poin yaitu 20 atau 10. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penilaian keterampilan. Yang ada yang pertama yaitu adalah nama siswa. Dengan keterampilan yang dinilai yaitu pemilihan alat, cara mempersiapkan, prosedur, proses pengamatan, hasil belajar, dan di akhir didapatkan jumlah skor atau nilai. Yang dimana ketetapannya yaitu dalam penilaian 1, 2, dan 3, di mana yang 1 itu adalah sangat baik, yang kedua itu adalah baik, yang ketiga itu kurang. Kemudian rubrik penilaiannya yang pertama itu ada aspek pemilihan alat dengan indikator alat yang digunakan misalnya tidak tepat, alat yang digunakan kurang tepat. Yang ketiga yaitu alat yang digunakan sudah tepat. Selanjutnya dengan aspek cara mempersiapkan alat dengan indikator siswa tidak dapat mempresentasikan alat dan bahan, siswa kurang tepat mempersiapkan alat dan bahan, siswa mempersiapkan alat dan bahan dengan tepat sesuai gambar dalam LKS. Yang ketiga yaitu aspek prosedur dengan indikator melakukan percobaan tapi dengan langkah tidak berurutan dan tidak sistematis. Kemudian melakukan percobaan dengan berurutan tapi tidak sistematis atau terbalik. Selanjutnya yaitu melakukan percobaan dengan langkah berurutan dan sistematis. Yang keempat yaitu aspek yang dinilai yaitu proses pengamatan. Indikatornya misalnya melakukan pengamatan dengan tidak tepat, kemudian kurang tepat melakukan pengamatan. Yang ketiga yaitu mampu melakukan pengamatan dengan tepat. Selanjutnya yang terakhir aspek yang dinilai yaitu hasil percobaan dengan indikator siswa memperoleh hasil yang tidak tepat, siswa memperoleh hasil yang kurang tepat, siswa memperoleh hasil percobaan yang tepat terkait pengaruh benda dapat mengalami peristiwa pada hukum 1 Newton.
Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.